Nah, kitab suci secara keseluruhan itu bukan hanya 4. Ibnu Taimiyah berfatwa bahwa tidak boleh menyebutkan jumlah kitab suci secara spesifik, karena tidak ada riwayat baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan jumlah kitab suci secara keseluruhan yang Allah turunkan. Yang disebut hanya 4 yang wajib. Tapi kita harus yakini bahwa kitab suci yang Allah turunkan lebih daripada itu. Jumlahnya wallahu a'lam. Itu menurut siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa beliau, Majmu' Fatawa. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani coba mengambil riwayat dari para ulama lainnya. Mereka ada yang berpendapat bahwa kitab suci seluruhnya itu jumlahnya 184. Selain Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ada 184. Dan yang luar biasa, dari kitab suci yang 184 itu, semuanya itu isinya ada di dalam Al-Quran. Semuanya. Kitab suci yang terdahulu itu ada yang isinya hanya nasihat, Al-Amthal, Al-Mawa'idh, tapi hukum tidak ada. Yang lainnya ada hukum tapi permisalannya tidak ada. Yang lainnya ada informasi tentang alam gaib, tapi kitab suci lainnya tidak ada. Jadi tidak lengkap. Hanya Al-Quran saja yang semuanya ada. Makanya dikatakan usulul Quran thalatha. Isi inti Al-Quran itu 3. Al-Quran intinya itu 3. Yang pertama tauhid, masalah tentang ketuhanan. Yang kedua wa'azun, nasihat. Yang ketiga hukmun, ada hukum syariat. Nah, karena Al-Quran ini begitu luar biasa, dia merangkum semua kitab suci yang Allah pernah turunkan, semuanya ada di dalam Al-Quran, maka dibutuhkan perangkat ilmu yang sangat banyak untuk bisa memahami Al-Quran. Bahkan dikatakan oleh Imam Zarkashi, ya, Imam Zarkashi, yang dimana beliau menulis kitab Ulumul Quran berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran, mengatakan walamma kanat ulumul Qur'ani la tanhasir wa ma'anihi la tastaqsi wajabat al-inayatu bil qadril mumkini. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran tidak bisa dihitung berapa banyak. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran hakikatnya latan hasir, tidak bisa dijumlahkan karena sangat banyak. Wa ma'anihi la tastaqsi, dan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran tidak mungkin bisa digali semuanya, diketahui semuanya. Umur tidak cukup. Jadi kalau ulama tafsir itu hanya sebatas kemampuannya, belum bisa membongkar, menggali makna-makna seluruhnya daripada isi Al-Quran. Belum bisa. La tastaqsi. Wajabat al-inayatu bil qadri mumkini. Karena sebab begitu banyaknya ilmu di dalam Al-Quran, maka para ulama hanya semampu mereka saja untuk menafsirkan, memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Itu semampunya. Tapi kalau mau gali semuanya gak bisa. Menurut siapa? Imam Burhanuddin Zarkashi. Bahkan beliau katakan kurang lebih ada 47 ilmu yang membahas tentang ilmu Al-Quran. Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, mengatakan ilmu Al-Quran itu ada 80 cabang ilmu. Tapi yang luar biasa, Syekh Nawawi mengatakan
ilmu Al-Quran itu ada 7.450 ilmu. 7.450. Semua hanya bahas Al-Quran. Kalau sebanyak itu, umur kita gak cukup. Al-umru qasir wa ilmu kathir. Umur pendek, ilmu banyak, gak cukup. Nah, itu menunjukkan luar biasa Al-Quran. Karena semua kitab samawiyah yang Allah turunkan terangkum di dalam Al-Quran, semuanya. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengisyaratkan hal itu di surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, seandainya lautan ini jadi tinta untuk menulis firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tintanya habis, firmannya belum selesai. Walaupun ditambah lagi lautan menjadi tinta yang semisalnya, juga belum cukup. Jadi Allah katakan ini gak bisa ilmu ini. Kita kuasai semua gak bisa. Untuk Al-Quran saja, kalau hadis lain lagi. Untuk Al-Quran saja. Kalau hadis sampai 100 cabang ilmu. Kata Imam Al-Hazimi. Karena ini ilmunya langsung dari Allah mubasyaratan bila wasitah minallah ilan nabi. Karena ilmu ini perantaranya tidak ada, langsung Allah ke Nabi Muhammad. Kalau ilmu lain ada perantara, ada perantara. Para nabi yang lain dapat ilmu dari ayahnya. Nabi Sulaiman dapat dari Nabi Daud. Wa waritha Sulaimanu. Nabi Sulaiman mewarisi ilmunya Nabi Daud, mewarisi kerajaannya Nabi Daud, mewarisi kenabiannya Nabi Daud. Ada gurunya, ada berfikirnya. Nabi Ibrahim mencari tahu bagaimana sih Allah, lihat siang matahari tenggelam, cari tahu. Jadi semua nabi itu belajar, kecuali Nabi Muhammad. Dia langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah yang mengajarkan Nabi dengan qalamnya. Dikatakan juga wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dia Allah secara langsung mengajar kepadamu wahai Nabi Muhammad semua ilmu. Itu ilmu Al-Quran sangat luas. Makanya ulama-ulama terdahulu mereka itu berusaha mengsederhanakan saja, merangkum. Ulama pertama yang coba mengsederhanakan ilmu Al-Quran namanya Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Salah satu gurunya Imam Suyuti. Beliau salah satu tokoh ulama yang coba mengsederhanakan dari berapa tadi 7.450 ilmu Al-Quran, beliau ringkas lagi biar lebih mudah. Nama kitabnya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Disederhanakan. Oh, ini ada namanya bab Asbabun Nuzul. Ini ada namanya bab namanya Makkiyah Madaniyah. Oh, ini namanya bab Safar wal Hadar. Oh, ini Nabi lagi safar turun wahyu. Al-Hadar, oh Nabi sedang ada di tempat tinggal turun wahyu. Itu dibahas juga oleh ulama. Bahkan lailan wan nahara. Ini wahyu Allah turunkan waktu malam. Ini wahyu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad waktu siang. Bahkan dibahas lagi alal firash. Oh, ini wahyu turun Nabi lagi di atas tempat tidur. Oh, ini lagi tidak di atas tempat tidur. Dibahas lagi, oh fi baitihi
au fi khariji baitihi. Oh, ini wahyu turun Nabi sedang dalam rumah. Ini wahyu turun Nabi sedang di luar rumah. Au sahal au ala jabal. Oh, ini wahyu turun Nabi sedang di atas bukit. Oh, ini wahyu turun Nabi sedang di dataran rendah. Itu dibahas secara rinci. Luar biasa. Itu masih dari sisi masalah waktu turunnya Al-Quran. Belum lagi dari sisi hukumnya, belum dari sisi tafsirannya. Nah, sehingga ulama juga mengatakan salah satu ilmu yang amat penting di dalam Al-Quran yaitu tanasub al-ayati was-suwar. Ada hubungan setiap surat dengan surat. Itu surat itu urutannya itu dari Allah. Dan itu punya hubungan. Kenapa yang pertama Fatihah, kenapa yang akhir surat An-Nas? Kenapa setelah Fatihah itu Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah Ali Imran? Itu punya rahasia itu. Tidak sembarangan, punya kode. Begitu juga ayat dengan ayat. Ayat ini di surat Al-Baqarah nanti nyambung dengan misalnya surat Maryam. Ayat ke-7 nyambung dengan ayat ke-15 misalnya. Seperti di surat Fatihah, ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah kau beri nikmat pada mereka. Dijelaskan di ayat yang ada di surat An-Nisa. Siapa sih orang yang diberikan nikmat di atas jalan yang lurus tersebut? Maka dijawab oleh Allah di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika malladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassolihin. Oh, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, mereka itulah yang Allah beri nikmat. Maka nyambung dengan Fatihah, an'amta 'alaihim. Ada dua ulama pusing, ulama ini hampir siang, pagi, malam hanya bahas tuh masalah itu. Tanasub suar dan ayat. Bukan pusing handphone. Pusing handphone, FB apalagi itu, Instagram, sinetron ini. Mereka pusingnya begadang tengah malam, tanasub suar wal ayat. Bagaimana sih menyambungkan makna-makna surat dengan surat, ayat dengan ayat? Itu menghabiskan juhdul ghayah juhd, tenaga yang sangat besar dihabiskan. Dan juga konsekuensinya sangat berat karena ini berkaitan dengan firman. Mereka keliru, tidak teliti, bisa kena dosa. Dua ulama yang susah payah diantaranya, namanya satu Syekh Abu Hayyan. Dia menulis kitab berjudul Al-Burhan fi munasabati tartibi suwaril Quran. Yang kedua namanya Imam Al-Biqai. Al-Imam Al-Biqai menulis kitab Nazmud Duror fi tanasubil ayi wa suwar. Dua kitab ini sudah cukup membahas masalah tanasub, hubungan korelasi antara surat dengan surat dalam Al-Quran dan ayat dengan ayat di dalam Al-Quran. Kemudian dikatakan semua nama kitab suci itu ada artinya. Semua nama kitab suci itu ada artinya. Ada yang pernah bertanya kenapa kitab sucinya Buddha, Hindu tidak disebutkan dalam Al-Quran? Dua kemungkinan. Yang menjawab juga Hasan Al-Banna dalam kitabnya Muqaddimah fi Tafsir. Yang pertama, bisa jadi kitab-kitab suci mereka itu bukan berasal dari wahyu, tapi dari kebudayaan, thaqafah. Disebut kitab Arci, Weda, kitab Weda dan lain-lainnya. Yang kedua, bisa jadi itu kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi mereka
Karena Brahmana itu menurut Asy-Syristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, dia adalah salah satu tokoh seorang yang sangat soleh, Brahmana, yang nanti di India dijadikan semacam dewa. Ini Syristani muridnya Imam Ghazali, berguru kepada Imam Al-Ghazali, juga sanadnya kepada Fakhruddin Ar-Razi. Kitabnya hampir 1000 lembar, sejarah teologi dunia, namanya Al-Milal wan Nihal. Bagian paling akhir dia mengatakan Brahmana itu adalah rajulun salihun yasilu ila manzilatil ulya indallahi subhanahu wa ta'ala. Brahmana itu adalah seorang laki-laki yang soleh, yang tingkat kesolehannya itu di atas rata-rata sampai dia mencapai derajat kewalian yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, bisa jadi kitab suci juga wahyu, cuma Allah tidak sebut. Tadi kan kita katakan ada 184, ada banyak. Cuma begitu, tidak dijamin keasliannya. Yang dijamin keasliannya adalah kitab suci Al-Quran. Makanya semua kitab suci yang dimiliki oleh agama lain tidak ada yang hafal, tidak ada yang dihafal. Bukan kita merendahkan, tidak. Tapi kalau kita lihat mengajar, ada baca, buka, oh ini begini, dibaca kitab sucinya. Tapi kalau para ulama yang ahli Al-Quran, dihafal bukan hanya Al-Qurannya, tafsir-tafsirnya, hadis-hadisnya. Tidak bawa buku juga jadi. Ayat begini, ayat begini. Ya, bahkan beberapa ulama itu saking hebatnya baca Al-Quran kebalik bisa. Iya. Coba kita ini sudah hafal Fatihah, semua nih hafal. Kalau jago coba hafal kebalik dari bawah ke atas. Waladhdallin, abdolin wala, salah juga tuh. Waladhdallin, abdolin la, wah susah. Tapi ulama kita mampu membaca terbalik. Di antaranya ahli nahu namanya Imam Sibawi. Nah, Imam Sibawi itu punya kelebihan demikian, bisa baca terbalik. Ya, kalau Imam Syafi'i punya kelebihan sekali lihat hafal. Makanya kalau lembarannya ditutup sebelah, sekali lihat hafal. Ada ulama mutaakhirin namanya Syekh Abdullah Al-Harari, ya, pendiri Al-Ahbash. Syekh Abdullah Al-Harari itu kalau belajar baca buku, bukunya ada puluhan, dibuka semua lembaran yang berbeda, pelajaran yang berbeda. Kemudian beliau hanya lihat begitu saja. Oh sudah, nanti lihat, oh sudah. Ya karena dipilih agama ini. Saya belum pernah dapat informasi ada hafiz Injil, hafiz Taurat, hafiz Weda, penghafal Injil, Taurat, Weda. Tapi kalau Al-Quran banyak. Bahkan yang tidak tahu arti dia hafal Al-Quran. Itu yang unik. Baca dia hafal, tapi tidak tahu arti. Imam Ali mengatakan nanti di akhir zaman ada satu negeri yang keturunan saya banyak tersebar di negeri tersebut, yang banyak pulau-pulau negeri tersebut, dan menjadi tempat paling banyaknya orang beragama Islam, dan turunanku paling banyak tinggal di tempat tersebut. Kathratu zalazil, di tempat itu juga sering terjadi gempa bumi, dan di tempat itu mereka senang kepada Al-Quran, yaqra'una Al-Quran wa la ya'rifuna ma'nahu. Senang baca Al-Quran tapi kebanyakan tidak tahu artinya. Sampai ada lomba musabaqatu tilawatil Quran. Tidak tahu arti, hafal, itu luar biasa. Kalau orang Arab tahu artinya, misalnya dia hafal, itu hal yang wajar. Nah ini arti tidak tahu, dia baca sambil menangis. Tanya, itu ceritanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Terus menangisnya kenapa? Menangisnya saya tidak tahu artinya. Saya tidak tahu artinya. Itu mukjizat kalau kita renungkan tuh. Dan jumlahnya bukan 1 orang 2 orang, jutaan. Itu di
Hadramaut di kota Tarim, anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran. Kadang-kadang saling ejek. Makna ejek di sini positif. Payah kamu. Anak yang umur 10 tahun diejek sama anak yang umur 12 tahun. Payah kamu. Telat. Nah, ditanya telat apa? Kenapa? Dia hafal Al-Quran baru 15 juz. 10 tahun. Telat itu. Kami rata-rata 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Nah, dia telatnya 15 juz. Ini kalau kita bagaimana? Itu banyak, apalagi di daerah Afrika, Shinkiti. Nama sukunya suku Shinkiti. Itu banyak ulama lahir dari Afrika. Itu hafalnya pakai papan, tulis Al-Quran masih tradisional, ditulis hafal hapus, tulis hafal hapus. Tapi disuruh ulang bisa. Kalau kita ditulis hapus, tadi apa ya? Buka lagi. Karena lingkungan juga mendukung. Nah, itu gambaran bahwa kitab suci Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nama-nama daripada kitab suci, yang pertama Zabur itu menurut ulama dia tentu bukan berasal dari bahasa Arab, dari bahasa asing, bahasanya Nabi Daud lah. Itu artinya adalah al-ghana'u, nyanyian. Arti dari Zabur. Kenapa nyanyian? Karena Nabi Daud ketika membaca itu indah sekali, punya nagomat. Nah, jadi yang mengharamkan nada-nada nyanyian itu tidak haram. Kata Imam Ghazali, nyanyian itu kal-kalam, kayak bicara. Nyanyian ya, bukan alat musik, lain lagi pembahasan. Nyanyian itu al-ghana'u kal-kalam. Nyanyian itu sama seperti bicara. Kalau isinya baik. Isinya salawatan pada Nabi. Isinya ngajak orang kebaikan, akhlak mulia, ngajak orang untuk pemberani dan seterusnya. Berarti hukumnya nyanyian itu baik. Tapi kalau liriknya itu buruk, jadi buruk. Sama kayak bicara, kata Imam Ghazali. Diharamkan nadanya. Nyanyian itu punya nada. Kalau nada itu haram, kata Imam Ghazali, suara aliran sungai juga haram. Tetesan air yang mengenai batu itu punya nada. Suara burung juga punya nada, haram. Tapi bukan itu yang haramnya, isinya. Kalau nyanyian, suara burung bernada. Bahkan membaca Al-Quran pun ada nadanya. Kalau belajar ilmu qiraah ada jiharka, itu nada, nagomat atau magomat. Ada soba, ada hijazi, ada hijaz, ada bayati. Itu nama-nama nada di dalam membaca Al-Quran. Berarti yang haram bukan nyanyiannya, isinya. Isi nyanyiannya, dan juga masalah melalaikan. Kalau tidak melalaikan, maka tidak masalah. Jadi Zabur dari kata al-ghana, nyanyian, atau ukiran di atas batu. Sedangkan Taurat artinya itu adalah cahaya, petunjuk. Taurat. Makanya di Al-Quran selalu disebut Taurat itu nur wahudan. Kalau di Al-Quran baca, Taurat itu cahaya dan petunjuk. Karena memang maknanya itu, cahaya dan petunjuk. Sedangkan Injil artinya adalah khulasah, intisari yang diambil dari Taurat. Jadi Taurat intisarinya itu, rangkumannya itu ada di Injil. Makanya namanya Injil, artinya saripati atau intisari, khulasah. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat Taurah. Dalam Al-Quran Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, aku datang kepada kalian membenarkan seluruh isi kitab Taurat. Jadi dia intisari Taurat itu adalah Injil. Nah, sedangkan Al-Quran terjadi khilaf. Artinya itu apa? Imam Syafi'i kalau tidak salah pernah mengatakan Al-Quran itu ismu alam.
yang memang namanya Al-Quran, tidak diambil dari mana-mana, namanya memang Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran diambil dari kata baca, qara'a yaqra'u Qur'anan, karena kitab ini perintah awalnya baca, iqra', bacalah kalian. Dan Al-Quran disebut sebagai Ummul Kutub, induknya semua kitab samawi, karena seluruh kitab samawi dia terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan isi daripada kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran di pertemuan berikut. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah, sihhatu wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.